Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, welcome back my channel and welcome to this new video. Di video kali ini, seperti video sebelumnya, kalau yang belum nonton video sebelumnya, jangan dicek di video sebelumnya ya, di scroll ke bawah satu kali aja. Karena di tahun 2025 ini mungkin ini adalah video yang kedua yang gue buat. Tapi kalau misalkan kalian kangen ke gue selalu up video di short ya, untuk video-video yang menurut pendapat gue bakalan seru, bakalan memorable banget buat gue gitu kan, dan gue pengen sharing juga kenangan itu dan keseruannya juga. Oke, seperti biasa lah ya, kalau ada berisik-berisik mohon dimaafkan. Gue sudah pakai ini ya teman-teman, base makeup. Gue tadi pakai dari Made for Makeup, ini yang Perfect Cover Skin Tint. Like so, gimana nih? Tuh akhirnya. Oke, ini produknya, dan gue cuma pakai ini Biore Aqua Rich Watery Gel SPF 50+, PA plusnya 4 kali. Jadi untuk melindungi kulit wajah dari sinar UV dan untuk meratakan warna kulit saja. Jadi kalau misalkan kalian masih bisa lihat bekas jerawat gue, don't mind it, oke? Gak usah dipeduliin ya, karena gue bukan tipe orang yang menutupi bekas jerawat gue. Nah sekarang video kali ini gue mau sharing ke teman-teman, lagi rame banget deh kayaknya ya, Korean Latin Makeup. Nah gue mau bikin versi gue Korean Latin Makeup yang somehow I don't know ini bakalan jadi bagaimana, karena honestly this is my first attempt ya, langsung sharing sama teman-teman aja di sini gitu ya, nggak tahu bakalan bagus atau enggak, dan please kasih masukannya kalau ada yang kurang atau terlalu lebay atau kalian suka atau apapun lah ya, tulis di komen. Oke, first thing first, karena untuk mother of pearl-nya habis, jadi gue pakai dari Huda Beauty. Ini warnanya yang pound cake. What it is? Ini adalah Easy Bake Loose Baking and Setting Powder. Ya, jadi tinggal dipakein aja, dan gue pakai ini puff dari Muakyu yang kecil. Jadi dari mulai yang besar dan yang kecil gue pakai. Dan untuk saat ini, untuk penggunaannya, teknik yang gue pakai saat ini mungkin gue nggak bakalan terlalu detail ya teman-teman, karena takut videonya jadi terlalu lama ya. Jadi langsung aja pakein produknya di sini. Jadi untuk bikin bagian under eye-nya itu nggak ada yang pecah atau dia jadi keki atau jadi nyelap gitu tahnya, kalau kata orang Sunda, menyelap-nyelap atau nyangkut-nyangkut atau jadi apa, creasing ya. Lupa, udah lama nggak bikin video jadi lupanya si Herate kumaha tuh ya. Jadi biar nggak ada creasing, pastiin ini dipakein powder. Nah untuk saat ini karena umur gue ya sangat muda ya teman-teman ya, I wish andai masih bisa muda terus ya. Jadi gue tidak terlalu menggunakan powder banyak-banyak ya, jadi hanya difokusin di bagian sini dan sini, oke? Dan yang paling penting adalah di bagian alis, karena supaya nanti pada saat penggunaan dari pensil alisnya tetap bagus ya, dan enggak nyalahin pensil alisnya, dibilang pensil alisnya bermasalah, enggak nyata gitunya, karena ternyata kulit wajah kalian yang licin gitu kan. Jadi pastiin di setting, ini yang wajib banget ya. Jadi di tutorial makeup kali ini mungkin gak terlalu detail tentang makeup yang biasa gue pakai, tapi detail ke penggunaan yang si Latina. Oke. Nice. Next ya, untuk penggunaan produk berikutnya, ini semua produk mungkin kalian sudah pernah lihat, dan maaf kalau misalkan bosen, tapi ya di sini tutorial makeup ya teman-teman ya. Kali ini gue pakai dari Benefit Goof Proof Brow Pencil. Ini yang nomornya adalah 4 ya, jadi lumayan dia merah lagi, coklat tapi dia cool tone gitu ya. Dan I think kalau untuk Latina makeup ya, karena ini penggabungan antara Korea dan Latin gitu tahnya, dan I don't know, somehow kalau gue lihat orang-orang kayaknya intinya sih kayak back to the 2016 makeup akhirnya ya, mungkin lebih ke begitu. Tapi gue ya namanya gue ya, gue artiin sendiri aja makeupnya maunya bagaimana, terserah gue gitu kan.
Nah kalau versi Hera gitunya Latina makeup na kieu tah gitunya, tapi Latin makeup cenderung ke alis yang lumayan seret gitu tahnya, kayak bulan sabit kalau teman-teman gue bilang zaman baheula gitu ya teman-teman ya, kayak begini alisnya. Karena terakhir itu gue kalau untuk bikin alis tuh lebih ke ya udah lurus aja gitu kan, dan lebih ke simple. Dan intinya sih balik lagi untuk semua makeup yang gue sharing ke teman-teman di sini itu adalah makeup yang bakalan insya Allah ya bisa lah kalian bikin gitu ya. Oke, alisnya dipakein ini maskara brow lahnya kalau zaman sekarang mah, tapi gue pakai dari Benefit juga. Ini namanya adalah 24 hour brow setter, ini yang kecil banget tuh ya, kecil, masih gue pakai sampai dengan saat ini. Oke, terus jadi sekarang ini sebenarnya gue lebih suka alis yang agak lurus gitu ya, jadi akhirnya bagian atasnya gue cabutin, bagian bawahnya gue rapiin, dan ya udah lurus aja. Itu untuk mengurangi si bulu alis gue itu jadi kayak suka ke bawah ya. Dan honestly belum ada sampai dengan saat ini brow setter yang bisa bikin jagrek gitunya. Pasti untuk lem aja bisa bikin jadi balik lagi saking kerasnya bulu alis gue dan tebel-tebel banget gitu ya teman-teman. Jadi memang harus dipendekin, ya udah dibentukin, bener-bener dibentukin sesuai dengan yang gue mau, ya udah aman ya. Oke, seperti ini alisnya ya, lumayan. Si bulan sabit ini mulai gitu ya, mulai menguasai wajah gue. Oke, yang ada di Latina makeup adalah cenderung ke bold eyeliner set gitu ya. Eyelinernya tuh yang apa namanya, cat eyesnya yang nyata banget, walaupun selama ini gue juga pakai cat eyes tapi lebih cenderung ke kayak berkiblat ke Korean makeup look gitu ya teman-teman. Jadi si bagian sebelah sini, bagian ujung luar, karena mata gue kan hudat ya, jadi kalian bisa lihat nih, gue lihat ke depan. Jadi kalau misalkan gue bikin cat eyes yang jerek gitu ya kayak Latina makeup itu nggak bisa ya, karena hooded eyesnya ini bikin si cat eyesnya jadi kepotong gitu, jadi bentuknya kurang elok ya, kurang bagus gitu. Nah sebelum itu ya, nanti kan lanjut ke bagian eyeshadownya ya. Oke, ini yang menurut pendapat gue lebih ke apa ya, Latina makeup banget gitu ya. Dia lebih ke bikin bibir itu overline gitu ya, atau dia overlining the lips menggunakan lip liner. Nah ini yang paling apa ya, kayak ciri khas untuk Latina makeup adalah overline your lips gitu ya teman-teman. Karena untuk doyen makeup itu overline tapi menggunakan lipstick, jarang ada yang menggunakan yang namanya lip liner gitu ya. Terus untuk bibirnya kalian tahu banget lah ya, dari Rose All Day ini lip care, tapi gue lagi nyobain yang dari ini apa namanya ya, From This Island ya teman-teman. Ini produknya yang From This Island, come on ya. Ini namanya eyelip plumping lip butter gitu kali ya, warnanya yang pink sugar. Jadi gue saranin untuk teman-teman yang memang mau menggunakan lip liner, kalian pakai dulu yang namanya lip moisturizer or whatever ya, itu gitu kan. Dan kebetulan kalau ini ada warnanya ya, cuman akan lebih apa ya, cakep gitu kalau dia nggak ada warnanya. Makanya gue bisa saranin yang dari Rose All Day, dan ini the best untuk teman-teman yang punya bibir yang parah pecah berdarah, itu kalian pakai. Dan gue saranin pakainya malam, jadi pakai sambil tidur gitu ya. Besoknya insya Allah ya teman-teman, nggak nyaranin beli, cuma gue sharing aja bahwa ini produk gue suka. Oke, overlining your lips. Nah ini yang jadi apa ya, iya dan tidak menurut pendapat gue. Geser dikit. Pro dan kontranya ada gitu ya. Kontranya adalah honestly gue kurang suka pakai lip liner karena bibir gue tipis gitu ya. Kan menurut pendapat gue lebih pede tanpa overlining my lips, and then
nanti hilangnya itu jadi apa ya, kalau misalkan bagian lipstiknya hilang itu dia cuma ada di bagian luarnya aja gitu loh. Nah itu yang gue kurang suka, jadi lebih kentara atau lebih nyata di bagian luar bibir aja ya. Jadi gue cuma bakal pakein dia sesuai aja ya. Ini dari MAC Cosmetic, warnanya Spice namanya ya teman-teman. Jadi please jangan khawatirkan untuk produk-produknya ya teman-teman ya, karena memang ini semua produk yang ada aja di meja. Karena kemarin gue Cynthia itu cuma bawa produk ini ya, dan nggak dipakai gitu ya. Overlining your lips. Nah intinya di makeup tutorial kali ini tidak fokus kepada yang bener-bener Korean and Latin makeup. Nah sekarang gue bakalan bikin nama khusus untuk Korea and Latin makeup ini, yaitu makeup Korla. Gimana menurut kalian? Oke nggak? Makeup Korla ya. Dan begitu juga bagian bawah, gue nggak terlalu mikir buat overlining juga, cuma untuk mempertegas aja ya. Baiknya kalau menurut pendapat gue ini nanti disapuin lagi ya teman-teman ya, supaya dia nggak cuma garis doang gitu. Disapuin menggunakan brush kecil aja atau lip brush. Mungkin teman-teman di luar sana ada yang udah punya, atau kalau yang belum punya ya udah pakai jari aja gitu. Nggak usah khawatir ya, nggak usah beli-beli produk gitu kan. Nah kayak gini. Oke. Right, next berikutnya adalah bibir. Ini yang padahal gue sekarang lagi nggak suka untuk tampilan yang terlalu gimana banget gitu ya untuk bagian bibir khususnya. Oke, gue cari lagi lipstick yang lain karena untuk yang laser sphere I think kurang gitu ya teman-teman. Jadi mau gue hapus dulu ya, dan gue pakai yang flash spot. Ini dari MAC Cosmetic juga. Dia tuh yang kayak gini ya, yang gue cari. Dan honestly ini cuma ada di MAC ya. Dan kalau nggak salah MAC Cosmetic lagi ngeluarin lagi deh warna-warna lipstick yang nude gitu ya. Tapi gue nggak tahu dia ada di Indonesia atau enggak, karena honestly ya itu dia. Sudah lama saya tidak belanja, jadi gue udah jarang banget buka yang namanya e-commerce. Walaupun buka mungkin beli yang lain gitu, beli yang penting aja, bener-bener nggak ngelihat make up. Dan saat ini gue di YouTube juga kayaknya udah nggak pernah lihat make up, lebih sering nonton film gitu ya teman-teman. Nah kayak gini kurang lebih untuk bagian bibirnya ya, untuk Latina makeup. Oke. Dan untuk bagian eyeshadow ya, gue mau pakai yang gue punya aja karena semua makeup gue udah gue masukin ke dalam container. Karena ya menurut pendapat gue udah nggak pernah pakai, jadi gue bakalan simpen dia, atau mungkin nanti gue bakalan pre-loved. I don't know apakah kalian berminat atau tidak gitu ya untuk pre-loved barang-barang khususnya makeup ya yang gue punya gitu. Oke, let's move into another section ya, bagian mata ya. Untuk bagian mata gue pakai dari ini Chanel, ini yang limited edition, warnanya nomornya yang 8604, bener nggak ya? Ya pokoknya yang seperti ini. Jadi kalian bisa pakai yang mana aja lah, nggak usah ngikutin gue ya, karena ini gue bawa kemarin pada saat gue Imlek. Dan ini praktis, warnanya cuma 4. Ini ringan banget karena memang ya seperti kalian tahu ya, memang ya sekecil ini juga produknya. Jadi in one bag gitu, makeup bag, gue nggak terlalu banyak pakai gitu. Nah oke, ini lebih ke tetap pakai dia dengan teknik Latina makeup, karena untuk makeup Latin itu dia cenderung ke bikin bagian matanya itu dia lebih kebuka ya teman-teman tuh. Karena honestly gue udah lama banget nih udah nggak bikin
eye look yang seperti ini ya, karena ini adalah Korean Latina makeup, jadi gue bakal gabungin dengan tidak menggunakan warna-warnanya terlalu ngejreng, karena biasanya dia lumayan harus kelihatan banget, harus jelas banget gitu kan. Nah kalau gue sekarang nggak bakalan menggunakan produknya terlalu banyak. Oke, jadi setelah di bagian kelopak, gue pakai di bagian bawah juga ya teman-teman, seperti ini, tapi warnanya tipis aja ya. Jadi ini yang sesudah dan ini yang sebelum. Kalian bisa bedain ya, warnanya ada keluar tapi nggak terlalu medok lah intinya gitu ya. Mungkin bisa dipakai buat teman-teman yang memang jarang bermake up dan nggak kaget pada saat kalian menggunakannya gitu ya. Oke. Selesai seperti ini? Belum dong, sabar. Latina makeup juga cenderung bikin mata itu kayak lebih belok, gede gitu ya. Dan sekarang gue bakalan pakai warna coklatnya ini untuk di bagian bikin gede ya, di bagian outer corner atau di sudut bagian luar mata, tapi nggak terlalu banyak. Again ya, tidak terlalu banyak, jadi hanya bikin sapuan warna aja gitu kan ya teman-teman ya. Brushnya yang tadi gue pakai ya, Masami Suko 216. Terus yang tadi buat warna coklatnya Morphe Brushes E28, dan yang terakhir sekarang adalah Morphe Brushes juga, ini yang set dan gua nggak tahu nomor berapa karena yang set cenderung tidak diberikan nomor ya teman-teman. Jadi cuma ya udah Morphe aja gitu dalam satu set. Flat brush seperti ini ya teman-teman, tuh flat brush. Ambil produknya, pakaiin di bagian bawah dan gue campurin kayak seolah-olah gue bikin mata gue jadi lebih besar juga bagian bawahnya ya. Itu bagian yang Koreanya ya teman-teman. Untuk Koreanya seperti itu gue bikin begini, jadi nggak terlalu bikin matanya semuanya yang dipakein gitu, karena untuk Latina makeup cenderung bikin mata impactnya itu ke atas. Nah kalau untuk Korea itu dia impactnya lebih bikin gede mata gitu ya teman-teman. Nah ini kalau gua untuk bagian matanya itu mau bikin impact atau kiblatnya ke bagian Korean makeup gitu ya teman-teman ya. Sekarang gua mau pakein juga di bagian outer, mendekati lash line banget, bener-bener deket, dan dibawa atau ditarik ke bawah seperti ini. Oke, jadi dia fokus untuk bikin matanya lebih almond shape gitu. Nah kalau untuk Latina makeup dia lebih ke bikin kayak seret gitu kan ya, cat eyes. Ini lebih ke almond shape. BLP Power Liner warnanya copper, right? Dan sekarang ke Korean makeupnya, yaitu dalam penggunaan si eyelinernya itu bener-bener tipis ya, karena cenderung gue menyetujui Korean Latina makeup ini because ya gue sendiri yang menyesuaikan, walaupun mungkin di luar sana kalian sering lihat makeup Korla ini mereka punya standar sendiri, dan ya udah gue juga punya standar sendiri karena gue lebih suka Korean makeup ya these days. Itu disebabkan karena cocok banget untuk bentuk-bentuk mata yang mempunyai hooded eyes atau eyelidnya hooded gitu, jadi nggak bermasalah gitu kan ya. Jadi setipis mungkin untuk penggunaan dari eyelinernya. Terus tinggal lihat ke bawah, ini ditarik begini dari bawah terus disambungin, udah. Jadi walaupun ada hoodednya ya, dia nggak mengganggu bentuk dari eyelinernya, tetap begitu aja gitu ya. Jadi that's it. Oke teman-teman, untuk bagian matanya. Oke, next step will be pencil eyeliner ya teman-teman. Ada dua, satu yang dari Something yang warnanya Noble Velvet Sugar, sama yang dari Pixi namanya Pixi Line and Shadow. Nih mudah-mudahan bisa fokus ya, ini kedua ini. Oke, jadi warna putih dan warna hitam. Gue lebih suka untuk menggunakan warna hitam dulu supaya memastikan bahwa dia sudah kering dan nggak bakalan transfer kemana-mana. Kalian tinggal lihat ke bawah begini, matanya ke bawah, dongak ke atas, tinggal dipakein ya, nggak usah
bikin atau narik-narik mata kalian, karena itu akan berpengaruh ke kondisi kerutan di mata nanti kalau misalkan kalian sudah berumur gitunya. Jadi pastiin make sure kalian be gentle to your eye area ya. Jadi mata kanan kiri itu kalian harus benar-benar lembut banget gitu ya teman-teman. Oke, seperti ini udah dipakein untuk memastikan bahwa tidak terlihat nanti pada saat udah dijepit matanya pakai eyelash color, karena saat ini gue lebih suka ya eyelash color, walaupun masa sih sampai bertahun-tahun, puluhan tahun ya, karena sampai puluhan tahun itu honestly gue belum bisa menggunakan yang namanya jepitan bulu mata ini, karena ya itu kadang-kadang suka kejepit juga ini bagian eyelidnya. Gimana sih caranya teman-teman gitu kan. Terus ya udah banyak orang yang pakai jepitan bulu mata itu sampai yang dijepit gitu ya. Kalau gua nggak usah, satu gerakan saja begini, I think that's enough ya. See, that's all I need. Untuk ini dari Mayolica Mallorca teman-teman, yang seperti ini. Oke, maskaranya ini gue suka banget karena dia ada fibernya atau ada bulu-bulu tambahan, tapi dia nggak bikin perih mata. Kalau dibersihin itu nggak nusuk-nusuk di mata, intinya nggak pernah bermasalah di mata gue, karena kebanyakan dari maskara di luar sana itu bikin mata gue suka iritasi. Nah oke, selesai. Setelah kering itu dijepit lagi, tapi nggak terlalu heboh, satu kali aja buat bikin curly-nya tambah maksimal, tapi sekali aja dah tuh kayak gitu. Terus boleh ditambahin lagi ya, kalau gue sih tambahin lagi untuk bikin awet curly-nya atau lentiknya ya teman-teman, tuh kayak gitu. Untuk make up latin cenderung ke bikin mata itu kayak lebih terbuka dan cat eyes. Nah kalau sekarang gue bikin almond shape eyes, bener-bener yang gede kebuka gitu ya, tapi nggak yang cat eyes, bukan cat eyes ya, karena this is Korla Makeup, Korean and Latina Makeup ya. Next, Pixi Lion Shadow warna putih, balik lagi ke Korean makeup looknya, yaitu memperbesar di bagian sebelah sini. Yaitu alasannya tadi gue belum menggunakan yang namanya maskara di bagian mata bawah, karena gue mau bikin seperti ini, jadi matanya kayak kelihatan lebih gede di bagian sebelah sininya. Right, untuk bagian mata bawah. Nah untuk maskara itu gue cuma pakai di bagian sebelah sini dekat inner corner, karena untuk bagian outer corner sudah dibuat sedemikian rupa biar dia matanya itu jadi kayak almond shape ya, jadi lebih besar gitu, kalian bisa lihat. Jadi pakai di bagian hanya di depan aja like so. Dan dari eyeshadow basah ya, ini yang dari Dear Me Beauty warnanya Zillionaire teman-teman. Ini gue beli udah lama banget dan gue nggak tahu apa produknya masih ada atau tidak, so gue ambil ini seperti ini ya teman-teman. Jadi nggak langsung dipakein di bagian mata, tapi ambil brush pipih kecil dan dipakein di bagian sebelah sini ya. Harusnya tadi sebelum pakai maskara salah ya. Ini menurut pendapat gue ya pribadi, gabungan penggunaan eyeshadow Latina makeup dan Korean makeup, karena cenderung ke bikin mata bawah lebih kayak set gitu ya, dan mata atas lebih bulat, jadi bener-bener yang almond shape aja gitu. Kalian tahu kan almond shape? Kalau misalkan kalian belum tahu, kalian bisa cek, coba browsing aja ya teman-teman ya, biar lebih jelas gitu kan, dan nggak penasaran pastinya. Right, next will be blush ya. Untuk blush ini juga adalah blush yang gue bawa aja dari kemarin ya pada saat gue Imlek. Untuk brush penggunaannya dari ini Sephora, I think mungkin Tamiya juga punya ada yang kayak gini ya, bentuknya seperti ini. Ini dari MAC yang warnanya Grand, Glow Play Blush, oke, warnanya Grand. Dan gue pakein ini juga masuk ke dalam Korean makeup juga ya untuk blushnya, karena untuk Latina itu dia cenderung bikin set, pokoknya semuanya untuk wajah juga
kayak narik ke atas, untuk mata juga narik ke atas. Nah kalau sekarang gue lebih ke hanya menggunakan metode dimana matanya dibikin bulat atasnya dan bagian bawahnya juga dibikin lebih lebar, lebih kebuka. Untuk blushnya gue ambil tetap Korean Makeup ya teman-teman, karena seperti kalian tahu gue pakai kacamata ya. Jadi selama ini gue sharing ke teman-teman trik yang gue lakukan ya selama gue nggak bikin video ya. Ini yang gue lakukan karena honestly kulit gue kering. Terus pada saat gue pribadi menggunakan ini disebabkan karena kulit gue kering ya, dan gue pribadi kurang suka saat ini menggunakan yang namanya base makeup. Jadi gue lebih suka cuma menggunakan sunblock doang, good to go ya. Tapi tetap untuk bagian mata gue bakalan pakaiin eyeshadow dan ya lengkap semuanya kecuali base makeup gitu teman-teman. Nah ini yang gue lakukan untuk bagian hidung gue untuk mencegah yang namanya creasing atau cakey setelah penggunaan yang namanya ini ya kacamata. Ini dia mengurangi banget karena dia dikembalikan kelembapannya tapi nggak terlalu lembab. Jadi kalau misalkan kalian menggunakan yang namanya blush yang liquid atau cair, atau blush yang krim tapi terlalu creamy juga, terlalu basah, itu mungkin won't work ya, nggak bakalan berfungsi dengan baik karena kalian harus mencari blush yang benar-benar konsistensinya itu dia bisa ngeset tapi tidak matte. Oke, jadi ini setengah matte setengah creamy gitu ya. Nah ini Glow Play Blush dari MAC, atau mungkin kalian bisa pakai yang dari Lux Crime. Ya benar, ada kan yang bouncy blush. Nah kalian bisa pakai yang itu, dan gue cuma pakai di sini mengcover atau menutupi di bagian dimana kacamata gue bakalan duduk sih. Aduh langsung jelas banget semuanya, dan memberikan apa namanya blush di bagian wajah gua tapi fokus di bagian center wajah, karena untuk di bagian sebelah sini mungkin orang lain gak bakalan terlalu awarenessnya kurang gitu ya, kesadarannya kurang, pasti ngelihat di bagian center wajah gua karena ngelihat kacamatanya, dan bagian matanya juga bagian pipinya itu jadi lebih seger gitu ya teman-teman. Aduh mudah-mudahan nih video nggak terlalu lama ya karena banyak banget yang gue jelasin, tapi kalau misalkan dipotong gue worry-nya informasinya nggak nyampe, dan mudah-mudahan sih kalian nonton sampai habis videonya, nggak ada yang dilengkap karena ini banyak sekali apa istilahnya info-info penting yang mungkin kalian nggak bakalan pernah dengar dari konten kreator lain gitu ya teman-teman ya. Oke. Well oke, teman-teman, untuk make up look Korla Korean Latina Makeup Look sampai di sini dulu tampilan hasil akhir seperti ini kurang lebih ya teman-teman. Jadi lebih ke menurut pendapat gue sih dia bold ya, segini menurut pendapat gue udah bold, tapi dia untungnya itu walaupun overlining your lips tapi dia biasanya pakai warna lipstiknya tuh yang lebih muda dibandingin warna lip linernya teman-teman. Dan seperti ini untuk Korean Latina Makeup-nya, menurut pendapat kalian bagaimana? Kalian suka atau enggak? Ada kritikan please tulis aja di komen, no problem, appreciate it teman-teman. Terima kasih yang udah nongkrongin channel gue di sini, dan terima kasih buat kalian semua di sana. Sehat selalu, jangan lupa bahagia, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ke channel ini, aktifin notifikasinya. Sampai jumpa teman-teman, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye.